Ada hal penting lainnya yang tadi dikatakan Bang Hensat yang masih belum terucap nih, selain dari suara-suara pendukung Persija. Ya. Betul Bang? Apa itu Bang? Gini, Persija kan banyak ya, 400.000 yang terdaftar. Kalau nggak terdaftar tuh mungkin sekitar 700 ribuan, mungkin sampai 1 juta juga gitu. Jadi artinya memang banyak dan harus didengarkan. Nah, dari Persija ini kita juga bisa mendengarkan masalah-masalah di Jakarta yang lain gitu. Hal tentang bagaimana warga Jakarta, terkadang para calon gubernur ini fokusnya lebih ke kota gitu ya, tapi nggak ngelihat mikronya Jakarta tuh gimana, pendidikan mereka, ekonomi mereka gimana. Nah, ini kan satu-satu nih ya, misalnya Bang Dharma tentang keamanan. Tapi ada kasus pencatutan KTP kan, jadi warga juga nanya tuh gimana mau aman, KTP aja dicatut-catut gitu. Dan sampai sekarang, waktu itu saya pernah bilang nih di acara ini juga, udah waktu itu minta ditantang aja KPU-nya, verifikasi lagi aja. Tapi kan kemudian kata-kata yang keluar kalau saya nggak salah, wah itu saya nggak ngerti, itu kan relawan yang ngumpulin. Nah itu juga mesti digarisbawahi juga. Aman gimana caranya aman, KTP-nya dicatut kayak gitu-gitu. Terus kemudian dari Kang Ridwan Kamil dan Suswono juga mungkin ada hal-hal yang perlu diluruskan tentang kenapa di Jawa Barat gitu. Sementara secara politik Pak Suswono ini kan PKS. Presiden PKS yang maju di Jawa Barat. Mesinnya gimana nih? Mesinnya PKS di Jakarta nih jangan-jangan pindah ke Jawa Barat juga. Supaya kan gini loh, maksud saya secara ego si presiden ini nggak boleh kalah. Gitu. Jadi artinya mungkin perhatian PKS itu akan lebih ke Jawa Barat. Nah kan Pak Ridwan Kamil juga akhirnya lah, gue udah pindah ke Jakarta, mesinnya juga balik ke Jawa Barat gitu. Mungkin begitu juga. Sementara yang ini ngandelin Rano banget gitu. Apa-apa ya Bang Dul, apa-apa Bang Dul gitu ya. Pramononya? Hati-hatinya adalah kalau keseringan ngomong Bang Dul, nanti begitu di kertas suara mana Bang Dulnya nih, gitu. Atau misalnya karena ada sosok Cak Lontong kan, mana Cak Lontongnya nih. Kenapa demikian? Karena Pak Pram dibandingkan dibandingkan Rado Karno dan Cak Lontong pasti secara popularitas masih tertinggal, walaupun pasti juga dikenal karena menteri beberapa kali. Jadi memang masih ada kurang-kurangnya secara mikro-mikro itu. Mantap. Senggolannya ketiga paslon. Kita ke Bang Fernando dulu nih, karena pertama kali yang tadi disinggung ya dari jalur independen mengenai KTP ini. Gimana Jakarta bisa aman kalau data aja dikumpulin, diretas, padahal mereka menyatakan bahwa itu bukan data yang mereka bikin gitu. Bang Nando, silakan. Seperti itu. Ya. Ya, itu kan sudah lewat passway, ya kan? Buktinya kita kan sudah ditetapkan sebagai calon independen. Ya, kalau isu-isu itu yang dibuat hal biasa lah itu, ya kan? Kalau kita balik ke belakang lagi seperti orang bilang, itu kaca di mobil itu yang di depannya kecil itu melihat ke belakang, jadi nggak usah lagi di apa. Atau juga kita sudah ditetapkan sebagai calon independen dan itu nggak ada lah isu-isu yang ini aja yang membuat suasana supaya agak meriah aja itu. Kita anggap itu supaya lucu-lucuan aja itu. Buktinya kita bisa lewatin kok, nggak ada lah itu. Kalau Pak Dharma kan seorang pejabat kepolisian bintang 3 loh. Ya nggak mungkin lah main kayak gitu. Ya bayangkan aja, dia mengetahui bagaimana nanti keamanan Jakarta ini harus dibuat. Ya tidak ada namanya begal, jambret, ya tidak ada kasus pemerkosaan. Semuanya harus kita tampung aspirasi dari masyarakat. Orang-orang miskin, ya kita tahu Jakarta ini kan pemilihnya cukup cerdas. Tapi lagi-lagi ternyata di daerah Jakarta Utara itu banyak, Jakarta Timur yang masyarakatnya termarginalkan tuh banyak sekali. Itu yang tidak terjangkau selama ini. Kita sudah langsung berusukan ke sana, mendengar langsung dari masyarakatnya. Makanya tadi kita bilang, ya kalau dari independen ini kan nggak ada sekat-sekat yang harus melalui siapa aja. Masyarakatnya langsung datang gubernur. Pak Gubernur, ini gimana nih? Nggak perlu melalui partai, ya kan? Kami mau begini Pak Gubernur, datang langsung. Ya kita akomodir nanti model-model Pak Ahok. Yang baik kita akan akomodir. Ya seperti Pak Anies juga ya. Yang baik kita akomodir. Tidak ada lagi sekat-sekat harus melalui si Anu lah, si Anu nggak ada. Kita sudah canangkan nanti gubernur kita langsung mendengar dari masyarakat, buka langsung posko-posko di mana-mana, melaporkan misalnya ada pejabat di Pemda DKI yang coba-coba menghalangi masyarakat, melaporkan ada
kejanggalan atau pelanggaran-pelanggaran di wilayahnya. Begitu. Oke, Baik. baik jadi catatan ya. Terima kasih ya Bang Nando ya atas klarifikasinya ya. Itu menjadi tadi catat oleh warga Jakarta. Lalu saya ingin ke Bang Khalid kalau begitu. Bang Khalid, ini mesin partainya diharapkan bisa jalan di Jakarta sebenarnya. Tapi kemudian sepertinya akan lebih fokus ke Jawa Barat kah karena presidennya ada di sana? Kita ini kan ada lebih dari 500 pilkada ya. Dan setiap daerah itu tentu memiliki penanggung jawab, punya pasukan yang sudah disiapkan masing-masing. Tentu di Jawa Barat, kita di Jawa Barat juga menjadi 3 besar di sana, peringkat kedua, dan di Jakarta kita peringkat pertama untuk pemenangan legislatifnya. Jadi saya pikir ini di Jakarta bahkan PKS sejak dari awal ketika bahkan deklarasi sebelumnya, pasangan sebelumnya, kemudian pasangan Ridwan Kamil Suswono atau pasangan Ridho ini sudah melakukan konsolidasi dari tingkat pusat, kemudian tingkat Jakarta, kemudian bahkan sampai ke level ranting. Ya, kita sudah mulai siapkan itu pasukan khusus untuk pemenangan Ridwan Kamil Suswono ini. Jadi kita sudah konsolidasinya bukan lagi di level pimpinan, di level pengurus, tapi sampai ke level kader. Dan proses gerakan menyapa warga Jakarta sudah berjalan ke rumah-rumah, ke RT RW, dan sudah kita melakukan berbagai macam kegiatan. Jadi kalau kita hanya mengandalkan gerakan dari paslon atau kandidat, tidak akan semua titik itu bisa kita jangkau. Tapi insya Allah kader Partai Keadilan Sejahtera dan tentu dengan kerjasama kolektif yang bagus dengan partai-partai pengusung lainnya, kita akan bisa menjangkau setiap rumah warga Jakarta, insya Allah. Baik. Kalau dari Bang Ciko sempat disinggung tadi, ini figurnya dikenal hanya Bang Dul, jadi jangan sampai tiba-tiba dicari yang mana nih, karena mungkin nggak fokus ke sebelahnya gitu, fokusnya ke awalnya aja yang pilihan gubernur. Dan ternyata ada nama Dul, karena namanya sudah didaftarkan di pengadilan untuk di kertas suara, jadi Rano Dul Karno. Oke, Jadi itu udah dijawab, yang satu udah dijawab. Yang kedua memang kalau kita bicara soal popularitas, soal elektabilitas, Mas Pram jujur beliau juga sering mengatakan, bahkan mengatakan di salah satu podcast, saya di nomor 100 saja enggak gitu. Tapi kami melihat sejak beliau ditetapkan oleh partai, ditunjuk oleh Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menjadi calon gubernur dari kami, tiba-tiba dia langsung gaspol. Tiba-tiba dia langsung membuat jadwal sehari itu minimal 8 sampai 10. Dimulai jam 5:30 pagi, hampir setiap hari. Itu jadwal di subuh dibuat untuk dia berkeliling dan lain-lain. Tetapi juga bersama dengan itu Bang Dul juga begitu gitu sama. Nah, jadi gue nggak apa-apa ngomong Dul, Bos. Ada di kertas suara, Bos. Udah dipikirin ternyata dari kertas suara. Jadi intinya gini, paslon ini kan satu kesatuan. Kalau bisa dibilang harus jadi duit tunggal, harus saling melengkapi. Kenapa dipilih gubernurnya ini, wakil gubernurnya ini, ada pertimbangan-pertimbangan yang harus kita utamakan adalah saling melengkapi terkait dengan misalnya di masa kampanye bisa melengkapi popularitas, elektabilitas dan lain-lain. Tapi kalau di masa pemerintahan ketika terpilih tentunya yang satu birokrat, yang satu lebih ke bidang budaya, walaupun juga pernah menjadi pimpinan daerah juga gitu. Jadi intinya sebenarnya kita punya calon ini cukup lengkap. Mas Pram ini kan 10 tahun terakhir aja menjadi Menteri Sekretaris Kabinet, sehingga memang bukan tempatnya menjadi sosok yang genit dalam tanda kutip ya, yang harus berada di depan, karena dia memang betul-betul menjadi pembantu presiden. Tapi kita jangan lupa 4 kali beliau terpilih sebagai anggota DPR, artinya dia itu jagoan elektoral juga, orang menangan juga, bukan orang kalahan. Artinya setiap maju dalam kontestasi dia selalu menang. Dan mudah-mudahan kali ini juga begitu. Baik, Bang Hensat, mungkin apa yang dikatakan oleh semua juru bicara ini, apakah cukup untuk bisa menang satu putaran? Boleh ditutup dulu. Kita akan kembali setelah pesan Berikut. Jangan kemana-mana. Kita jeda dulu, kita kembali saat lagi.